Kita baca sama-sama. 3 mulai, pesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Ya, firman Tuhan pagi ini saya berikan satu tema, yaitu menghargai hidup. Kita tahu bahwa di usbu yang baru, memulai dalam segala aktivitas, kegiatan, bahkan rutinitas kita hari-hari ini, tidak hanya berpatokan dengan apa pencapaian kita di hari ini, tapi terlebih daripada itu menjadi landasan dalam kehidupan kita, bahwa kita melihat arti dari apa yang sudah kita capai, melihat dari setiap manfaat-manfaat yang kita akan terima di dalam setiap prestasi, di dalam setiap kerja, di dalam setiap usaha, apapun yang Tuhan percayakan, ladang di mana kita membajak. Kalau firman Tuhan hari ini berkata di dalam ayatnya yang ke-28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu. Saya ambil kata takjub. Ini menjadi sesuatu yang biasa bagi kita semua. Saat kita bekerja dalam ladang apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, saat kita memperoleh satu hasil dari usaha, dari pekerjaan itu, hal yang pertama yang keluar, reaksi yang pertama keluar dari kehidupan kita adalah kita takjub atau bangga dengan apa yang kita capai. Tapi kadang pencapaian itu, sekalipun ada nilai kekal di dalam hasil usahanya, tapi kita tidak melihat bahwa sebenarnya yang Tuhan percayakan di dalam usaha, di dalam pencapaian atau prestasi itu adalah yang namanya nilai kekekalan. Katon terlebih banyak berfokus dengan pekerjaan, katon terlebih banyak berfokus dengan apa yang akan katon capai, karena sudah banyak katon akan taruh. Biasanya orang di dalam memasuki tahun yang baru, biasanya ada target-target khusus yang akan dia capai di tahun yang baru. Entahkah itu target jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dalam 1 tahun itu apa yang harus dia hasilkan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia capai. Sing salah, sebenarnya ini sing salah. Tetapi yang harus kita perhatikan, seperti orang Israel, kita tidak hanya terpakau dengan apa yang akan menjadi hasil, tetapi kita mau katakan begini, setiap proses itulah yang paling berharga. Amin. Kata sing akan naik kelas, kata sing akan langsung jadi sarjana, ya kan? Kata sing akan dapat sarjana kalau kata sing melewati yang namanya kelas 1 SD sampai kelas 6, lulus SMP, lulus SMA, terus masuk ke perguruan tinggi, terus kata dinyatakan lulus. Kata sing akan pernah masuk di dalam satu proses yang memiliki nilai kekal. Artinya nilai kekal begini, tidak hanya berhubungan dengan hidup yang kekal atau hal-hal yang berbau rohani saja, tetapi nilai kekekalan yaitu bagaimana kita menghargai setiap proses yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Misalnya orang sakit, apa yang kita alami, orang akan lihat begini, oh iya dia sudah sembuh. Atau waktu orang itu mencapai kesuksesan, dia kaya, dia punya mobil, dia punya harta kekayaan yang banyak, atau dia menempati satu posisi yang tinggi dalam jabatan-jabatan. Mungkin orang berkata-kata, ih dia memang luar biasa, dia bisa beli mobil, tapi mereka lupa apa yang sudah dia lewati untuk sampai kepada titik itu. Bagaimana dia jatuh bangun mungkin dalam meniti karir, dari yang 0 sampai akhirnya dia bisa mendapat hasil yang wah. Kalau kita lihat di sini bahwa murid-muridnya ini hanya terpaku dengan apa yang Tuhan Yesus buat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka takjub dengan semua itu. Tetapi mereka lupa yang Yesus buat, yang Yesus inginkan dari apa yang Yesus sudah lakukan selama dia ada di muka bumi. Itu bukan cuma untuk melihat hasil, membuat orang melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar saja, tapi mereka mengambil inti dari semua itu. Apa maksud Tuhan di dalam semua peristiwa-peristiwa yang membuat orang takjub? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Mereka melihat bahwa yang Yesus buat itu beda dengan apa yang imam-imam buat atau orang-orang tua rohani mereka lakukan.
perbandingan. Terkadang kan katong begitu. Waktu katong melihat ada orang yang mencapai posisi mungkin tingkat kelima atau tingkat ketiga saja, katong masih ada di tingkat pertama, katong lihat, kenapa kita sih bisa begitu? Ini pasti dia buat sesuatu ini seperti begini, pasti ada apa ya? Ada main-main sedikit, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dia berikan untuk orang ini, akhirnya dia bisa naik begitu cepat. Dia melihat perbandingan, tetapi Tuhan, saya mau bilang di sini bahwa Tuhan ajarkan kita kembali lagi melihat kepada proses pencapaian itu. Kita tidak hanya melihat pelengkap-pelengkap di dalam hidup, tetapi kita harus melihat bahwa hidup itu lebih berharga dari pelengkap-pelengkap tadi. Kenapa pelengkap-pelengkap? Harta, jabatan, posisi apapun yang ada dalam kita hidup itu cuma pelengkap saja. Tapi kalau kata yang pribadi ini, kata tidak bisa menghargai kata hidup dan tidak mau berkarya, kata tidak mau berusaha, itu semua hanya menjadi mimpi. Ada satu ilustrasi begini. Ada beberapa kelompok anak-anak muda, mahasiswa ini, mereka sudah lulus, mereka datang kepada mantan dosennya. Terus waktu mereka bertamu ke rumah dosennya ini, Pak dosennya ini tanya begini, coba ceritakan pengalaman-pengalaman kalian setelah lulus dari perguruan tinggi, masing-masing sudah bekerja, coba ceritakan pengalaman-pengalaman. Kemudian dosen-dosen ini bilang begini, mahasiswa ini bilang begini, mantan mahasiswa bilang, saya bekerja tapi karena rutinitas saya capek. Terus yang satu bilang, saya berusaha tapi karena situasi ekonomi yang lagi menurun, akhirnya perusahaannya saya rintis dari nol itu mengalami pilot. Ada lagi yang mengatakan bahwa saya mengajar, tetapi hasil yang saya dapatkan dari anak didik saya itu tidak seperti yang saya bayangkan atau saya targetkan. Berbagai macam keluhan kesah yang mereka sampaikan untuk mantan dosennya mereka ini. Kemudian dosen itu ketawa-ketawa saja, terus dia ke belakang, dia ambil beberapa gelas, terus dia taruh di depan para mantan murid-muridnya ini. Di gelas-gelas itu, gelas yang diambil oleh dosen ini itu ada yang terbuat dari keramik, ada yang terbuat dari kaca, ada yang dari plastik. Kemudian dia isi itu gelas-gelas itu dengan air. Terus dia bilang sama anak-anaknya ini, dia bilang silakan ambil terus minum. Kalian mau pilih yang mana silakan ambil dan minum. Kemudian mereka ambil dan minum. Yang tersisa di meja yang tidak disentuh itu adalah gelas-gelas plastik. Kenapa? Karena yang mereka lihat di depan mereka ini harus yang baik, yang bagus menurut pemandangan mereka. Dia katakan sama mantan muridnya begini, semua sudah selesai minum, terus mereka bilang sudah selesai, terus dia ambil itu gelas yang plastik itu, dia taruh, dia tuang air di dalam gelas plastik itu, dia bilang begini, bentuk dari gelas ini, hiasan-hiasan, bahkan bahan-bahan yang ada yang dibuat untuk membuat satu gelas ini, itu tidak mempengaruhi yang namanya air minum di dalamnya. Bagaimanapun bentuk indahnya, tapi dia yang akan mengubah kadar air di dalam gelas itu. Mau itu cangkir itu dari kaca, mau cangkir itu dari keramik, mau cangkir itu dari plastik, tetap air yang sama itu tetap itu sudah. Dia mau mengajarkan begini, itu semua gelas-gelas yang tadi diambil, baik kaca, plastik, dan keramik, itu cuma pelengkap hidup saja. Kata cuma melihat dari sisi di mana kata senang saja. Tetapi kalau tidak melihat bahwa air yang ada itu sebenarnya itu yang dibutuhkan untuk tubuh. Gelas itu yang masuk untuk membuat dahaga kata tidak haus lagi, tetapi justru air yang ada di dalam gelas itu. Artinya bahwa semua yang kata sudah buat, semua pencapaian-pencapaian yang kata sudah buat, entah tadi membuat kata kagum, kita mau katakan bahwa kata kagum dengan kata hasil prestasi itu salah. Amin, salah. Bahkan kata membandingkan kata kehidupan dengan kehidupan orang lain pun salah. Yang salahnya yaitu waktu kata terus terlalu terobsesi dengan itu. Waktu kata terlalu terobsesi dengan itu, yang negatifnya kata mau berlaku seperti orang itu.
Katong hanya fokus dengan apa yang sudah dia capai tanpa katong memacu katong punya diri sendiri untuk katong bisa jadi seperti itu. Itulah yang kenapa Tuhan katakan bahwa jangan katong hanya melihat sesuatu yang besar saja, tetapi bagaimana katong bisa melihat hal yang kecil. Tuhan lebih menghargai proses daripada hasil. Di pembukaan usbu yang baru ini kita mengajak Bapak Ibu semua, bukan berarti kita mengajari. Di sini ada para senior yang ada yang duduk di depan katong semua ini. Jadi kita mau pesan satu hal. Mari apapun yang Tuhan percayakan, ladang yang Tuhan percayakan bagi katong, disitulah katong harus berkarya, di situ katong harus membajak, di situ katong harus mengairi bajak itu, katong harus mengairi ladang itu, dan katong melihat bahwa semua hasilnya itu bukan hanya tergantung dari apa yang katong buat. Kalau tergantung hasilnya tergantung pada katong, maka katong hanya melihat kepada yang namanya gelas-gelas tadi. Tapi kalau hasilnya katong tahu bahwa katong sudah bekerja maksimal, katong tinggal bilang begini, Tuhan beta sudah kerja apa yang menjadi beta bagian. Sekarang silakan Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan punya bagian. Dan beta percaya waktu kalau katong andalkan Tuhan di dalam ini semua, hasilnya itu pasti kekal. Orang mau geser katong apapun, kalau Tuhan bilang ya saya akan pernah bisa menggeser. Kenapa? Karena ada nilai kekekalan yang Tuhan sudah taruh di dalam itu semua. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, biar pagi hari ini satu hal yang harus tahu dalam katong hati bahwa hidup itu lebih berharga daripada cuma bernilai prestasi. Hidup itu lebih berharga daripada kelengkap-kelengkap yang akan kalian capai. Betul kata dituntut untuk berprestasi, betul kata dituntut untuk melakukan sesuatu yang punya nilai yang besar. Tapi jangan lupa, akan pekerja, hargailah dirimu, hargailah tubuh ini, hargailah semua kapasitas yang Tuhan berikan untuk kamu semua. Dan jangan pernah lupakan bahwa Tuhan ada di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita pagi hari ini di usbu yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami berikan kepada Engkau Tuhan, Allah yang besar, yang hidup dan yang bekerja, berkuasa, membuat kami menjadi orang-orang yang luar biasa untuk memulai hari ini. Terima kasih untuk usbu yang baru, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk kemurahan Tuhan untuk kami boleh melakukan tugas aktivitas kami di hari ini. Dan kami percaya bahwa semua hasil yang akan kami berikan itu biarlah Tuhan yang memberkati. Bapak berikan kami kekuatan, Bapak berikan kami kemampuan, kapasitas untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami masing-masing. Dalam setiap bagian-bagian yang sudah dipercayakan, Tuhan berikan hikmat, pengertian untuk kami boleh mengerjakannya. Terutama ada hati Tuhan yang akan membawa semua kami untuk kami melihat bahwa kami bekerja bukan semata-mata untuk manusia tapi untuk Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan mari berkatilah firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap bapak-bapak, bahkan semua orang yang ada di kantor Kementerian Agama Maluku Barat Daya ini dalam bertugas hari ini. Tuhan urapi mereka dengan kecakapan. Tuhan berkati tubuh-tubuh mereka sehingga mereka pun Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan boleh menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini. Bahkan di hari-hari ke depan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka, Tuhan berikan mereka hikmat untuk mengerjakan, bahkan mengambil sebuah keputusan bahkan di waktu-waktu yang sulit sekalipun. Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemimpin, bahkan untuk para pejabat di dalam kelembagaan ini, untuk para ASN, staf, honorer, semua bahkan penyuluh. Kami berdoa Tuhan kami butuh kesatuan hati di antara setiap kami untuk mengerjakan bagian kami masing-masing, sehingga kami boleh menghasilkan sesuatu yang layak untuk supaya kami berbangga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena itu kami berdoa Tuhan memberkati semua pekerjaan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan segala sesuatu, apapun yang akan terjadi hari ini, kami percaya semuanya itu daripada pihak Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk para penyuluh, Tuhan memberkati mereka, bahkan siapapun Tuhan keluarga besar, Tuhan Kemenak MBD yang ada, Tuhan yang mengalami sakit pun kami berdoa Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang ada di dalam berbagai-bagai Tuhan problem masalah kehidupan mereka, ada campur tangan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan
Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami boleh bergandengan tangan merapatkan barisan untuk berkarya bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami berdoa memberkati daerah ini, kami memberkati tanah ini, kami memberkati pemerintah yang ada, kami memberkati setiap Tuhan masyarakat yang ada. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, kabupaten ini ada di dalam lingkupan kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, Engkau Allah yang mengairi dengan kemakmuran, dengan Tuhan sukacita, dengan penuh kasih. Tuhan memberkati Tuhan daerah ini, tanah, laut, dan udara. Kami berdoa diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah ini pun Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, hikmat pengertian, bahkan takut akan Tuhan di saat mereka memerintah, di saat mereka Tuhan menentukan langkah-langkah yang pasti untuk Tuhan, keberhasilan dan untuk masa depan dari daerah ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, dan menteri sampai setiap Tuhan yang jalan ada Tuhan, Engkau memberkati mereka sepanjang hari ini Tuhan. Wabah-wabah yang sakit yang ada Tuhan, COVID, kami berdoa di dalam nama Tuhan yang ada perlindungan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan di bangsa ini, di daerah ini. Dan kami percaya segala sesuatu Tuhan, Engkau ada di balik semuanya. Ada rancangan Tuhan, ada alasan Tuhan yang tepat di dalam semuanya. Kami tahu, kami hanya tinggal tunggu melihat bagaimana Tuhan membela setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini ada puji-pujian, ada ucapan syukur yang naik kepadamu oleh karena pembelaan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk keluarga kami dimanapun mereka ada, suami istri anak-anak kami. Kami berdoa hari ini untuk mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kasih dan damai sejahtera mengalir memenuhi semua keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Bapa dan puji-pujilah namamu. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Yang Maha Kudus Allah Israel menjadi bagian kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami, bahkan semua yang ada di sekeliling kami. Biarlah berkat ini menjadi bagian kami, mulai dari hari ini Tuhan, sampai kekal Tuhan.